Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai SBMPTN yang ke-9. SBMPTN yang ke-9 ini khusus membahas soal SBMPTN dari bagian lingkaran. Oke, segera aja kita mulai. Pusat sebuah lingkaran terletak pada sumbu X. Jika lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan X di titik A, A, maka persamaannya adalah. Jadi, supaya lebih mudah kita gambarkan dulu. Ini adalah garis Y sama dengan X, sehingga titiknya A ini adalah A, A. Nah, kalau ini adalah A, A, berarti yang ini sebelah kiri adalah A, jaraknya dari sebelah kanan juga A. Berarti titik pusatnya adalah 2A, 0. Karena ini adalah A, ini tentunya A, yaitu dari sini X, Y. Berarti jari-jarinya dapat kita cari R sama dengan A akar 2. Jadi ini A, ini A. Dengan menggunakan Pythagoras. Nah, kalau sudah kita dapat jari-jarinya, dapat pusatnya, tinggal kita masukkan aja. X kurang 2A kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat. Jari-jarinya tadi. Kalau kita kurangkan, X pangkat 2 sama dengan X kuadrat. 2 kali X kali min 2A minus 4AX minus 2A kuadrat sama dengan tambah 4A kuadrat. Y kurang 0 sama dengan Y pangkat 2 Y kuadrat. A akar 2 kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kalau kita pindahkan kemari berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4AX tambah ini kalau pindah kemari berarti 4A kuadrat kurang 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Garis G tegak lurus pada garis 3X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Dan berjarak 2 dari pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y tambah 4 sama dengan 0. Persamaan garis salah satu garis G adalah. Jadi kita cari dulu karena ada istilah tegak lurus di sini dengan garis ini. Kita cari dulu gradiennya ini dengan cara M sama dengan minus A per B. Kita sudah tahu rumus itu ya. Nah, berarti karena katanya tegak lurus, berarti kalau M1 minus 3 per 4 dari sini ya, minus kali A per 4. Maka M2 sama dengan 4 per 3. Kenapa? Karena kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi misalkan aja persamaan garis itu adalah 4X kurang 3Y tambah C sama dengan 0. Ya, ini tadi gradiennya tegak lurus. Nah, pusatnya adalah di min setengah A, min setengah B. Berarti A-nya minus 4 kali min setengah 2. B-nya 8 min setengah B berarti minus 4. Kita tinggal masukkan aja ke persamaan ini. Jaraknya tadi 2. 4 kali 2. Ya, 4 kali 2 kurang 3 kali minus 4 tambah C. Ini harga mutlak dibagi dengan akar 4 kuadrat tambah minus 3 kuadrat. Jadi kalau akar 4 kuadrat, kalau 4 kuadrat 16 tambah min 3 kuadrat 9, 25. Akar 25 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. 4 kali 2 8, minus 3 kali minus 4 12 tambah C. Berarti kalau ini 20, kalau pindahkan ke kiri berarti 10 kurang 20, C-nya minus 10. Berarti persamaannya adalah 4X kurang 3Y kurang 10 sama dengan 0. Oke, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Titik pusat lingkaran L berada di kuadran pertama dan berada di sepanjang garis Y sama dengan 2X. Jika L menyinggung sumbu Y di titik 0,6, maka persamaan lingkarannya.
Supaya lebih jelas kita gambarkan dulu kondisinya. Ini garis adalah Y sama dengan 2X. Berarti kalau ini tadi adalah menyinggung di 0,6, berarti ini adalah 6. Karena Y sama dengan 2X, berarti kalau Y-nya sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti pusatnya 3,6. Kalau pusatnya sudah dapat, maka tinggal memasukkan kemari. Ya, jari-jarinya sama dengan 3. Kenapa? Karena dia menyinggung sumbu Y. Berarti kalau pusatnya adalah A, B, berarti jari-jarinya adalah A. A-nya di sini 3. Berarti X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Kalau kita uraikan, X kuadrat kurang 6X tambah 9 tambah Y kuadrat kurang 12Y tambah 36 sama dengan 9. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 12Y. Kalau ini 9 dengan 9 habis, berarti tinggal tambah 36 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika A lebih kecil dari 0 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang AX tambah 2AY tambah 1 sama dengan 0 mempunyai jari-jari 2. Jadi jari-jari lingkaran ini katanya 2, maka koordinat pusat lingkaran adalah. Nah, jadi kalau pusatnya kita tahu adalah min setengah A, min setengah B. Berarti kita harus dapat A ini berapa. Jari-jarinya dapat dicari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. A-nya min A, B-nya 2A, kurang C, C-nya 1. Berarti setelah kita hitung, jari-jarinya katanya 2. Kalau kita kuadratkan kiri kanan sambil ini diuraikan, diselesaikan, berarti A kuadrat per 4 tambah 4A kuadrat per 4 sama kurang 1 sama dengan 4. Kalau ini pindah kemari berarti 5. A kuadrat per 4 tambah 4A kuadrat per 4 sama dengan 5A kuadrat per 4. Kalau sama-sama dibagi 5, berarti tinggal A kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan plus minus 2. Tapi katanya A-nya lebih kecil dari 0. Berarti A-nya sama dengan minus 2. Kalau A-nya minus 2, berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti pusatnya adalah tadi min setengah A kali 2 tadi ya. Berarti min 1. Min setengah kali B-nya tadi adalah minus 4A. Minus 4 berarti kali minus 4 berarti 2. Jadi pusatnya sama dengan minus 1,2. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 6Y tambah C sama dengan 0 menyinggung garis X sama dengan 2, maka nilai C sama dengan berapa? Nah, jadi kalau kita lihat, kalau X sama dengan 2 kita masukkan kemari karena katanya menyinggung. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Y kuadrat tambah 6 kali 2, 12. Ini masukkan kemari. Tambah 6Y tambah C sama dengan 0. Berarti Y kuadrat tambah 6Y tambah 16 tambah C sama dengan 0. Syarat menyinggung adalah D sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 6 berarti 6 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1. C-nya 16 tambah C sama dengan 0. Jadi 6 kuadrat 36 kurang 4 kali 1 kali 16 minus 64 minus 4 kali 1 kali C minus 4C sama dengan 0. Nah, jadi berarti 36 kurang 64 sama dengan 28. Kalau C minus 4C-nya pindahkan kemari berarti 4C sama dengan minus 28.
Berarti C-nya minus 28 per 4 sama dengan minus 7. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui lingkaran L, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 24 sama dengan 0. Jika melalui titik P 1,6 dibuat garis singgung pada L, maka jarak P ke titik singgung tadi adalah. Jadi, cara mudahnya bisa kita pakai, ya. Caranya adalah masukkan 1,6 ke persamaan ini. Berarti jaraknya adalah 1,6, X-nya ganti dengan 1, Y-nya ganti dengan 6. Berarti 1 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 1, Y-nya di situ nggak ada ya, berarti kurang 24. Jadi ini 36 tambah 2, 38 tambah 1, 30, 40 kurang 24. Berarti akar 25. Berarti jawabnya adalah 5E, ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Garis X tambah Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah Q sama dengan 0. Maka Q sama dengan berapa? Oke. Jadi masukkan aja ini ke persamaan ini. Y sama dengan 2 kurang X. Nah, jadi sesudah kita masukkan, kita selesaikan X kuadrat tambah 2 kurang X kuadrat kurang 6X kurang 2 kali 2 kurang X tambah Q sama dengan 0. Kalau ini diuraikan menjadi 4 kurang 4X tambah X kuadrat kurang 6X. Ini kalau kalikan minus 4. Minus 2 kali minus X, 2X tambah Q sama dengan 0. Sehingga kita dapat 2X kuadrat kurang 8X tambah Q sama dengan 0. Syarat menyinggung itu adalah D sama dengan 0. P-nya minus 8 berarti minus 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 2 kali Q-nya, C-nya adalah Q. Berarti 64 kurang 8Q sama dengan 0. Berarti 64 sama dengan 8Q. Berarti Q sama dengan 8. Jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui lingkaran L berpusat di min 2,3 dan melalui titik 1,5. Jika lingkaran L diputar 90 derajat terhadap titik 0,0 searah jarum jam, kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan, maka persamaan lingkaran yang dihasilkan adalah. Jadi supaya mudah pusatnya ini aja kita transformasi, ya. Kalau diputar katanya searah jarum jam berarti sudutnya 9 negatif. Jadi kalau P-2,3 diputar dengan titik pusat 0,0 dan minus 90 derajat, hasilnya adalah 3,2. Kalau ditranslasi dengan 0,5 berarti ini tinggal tambahkan aja kemarin, berarti 3, minus 3. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah nih, ya, dengan 3,3. Berarti minus 2, dengan 1,5 ya. Jadi berarti minus 2, kurang 1 kuadrat tambah 3 kurang 5 kuadrat sama dengan akar 13. Nah, jadi pusatnya adalah tadi 3, minus 3. Berarti X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat. Kalau kita uraikan menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 9. Ini diuraikan menjadi Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan akar 13 kuadrat sama dengan 13. Kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 6Y. Nah, ini 9 dengan 9, 18. Kalau ini pindah berarti 18 kurang 13 sama dengan 5. Jadi sama dengan 0, jawabnya adalah A. Oke.
Itu dia nomor 8. Sekarang kita lanjut dengan nomor 9. Persamaan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X kurang 2 dan dilanjutkan dengan translasi min 3,4 adalah. Jadi kalau pusatnya ini kan 0,0. Kalau dicerminkan terhadap garis X, berarti pusatnya menjadi 0,4 ya. 0,4 menjadi 4,0. Jadi 4,0 ditambah min 3,4. Kalau translasi itu ditambah aja. Berarti menjadi 1,4. Jari-jarinya tadi sama dengan 2. Jadi ini kan 2 pangkat 2, 4. Jadi jari-jarinya 2. Jadi menjadi X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kalau diuraikan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 4. Kalau disederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y. Kalau ini tadi 17 ya, 17 kalau kurang 4 berarti 13 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Persamaan bayangan lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi pusatnya ini adalah di 2,0. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti pusatnya menjadi 2,4. Kan begitu ya. Lalu itulah yang diputar tadi. Ya, diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap dengan rotasi 90 derajat. Kalau diputar dengan 90 derajat berarti pusatnya menjadi minus 4,2. Jari-jarinya tadi kita dapat ini 9 sama dengan 3 pangkat 2 berarti jari-jarinya 3. Tinggal masukkan aja berarti X tambah 4 ini tambah Y kurang 2 ini kuadrat sama dengan 9. Berarti jawabnya adalah E. Oke. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan saya akhiri sampai di sini aja. Tetap belajar dan sampai jumpa pertemuan berikutnya.